Mari sejenak kita renungkan sebuah kisah tentang seorang Kartini di zaman penjajahan. Di tengah kekayaan, ia hidup di kesederhanaan, memberikan warisan perjuangan. Perempuan bukan barang pingitan yang hidup sebatas rumah dan halaman. Perempuan bukan barang murahan yang hidup sebatas kamar pendek desahan. Perempuan bukan hidup di dapur yang masak hanya nasi dan sayur. Perempuan bukan pula barang hiasan yang hidup sebatas acara peresmian. Perempuan bukan hidup dalam semak yang hanya hamil kemudian beranak. Perempuan haruslah berpendidikan, bukan kubangan kebodohan. Walau perempuan berbeda dari fisik dan tutur kata, tapi perempuan harus punya kebebasan, seperti kaum pria yang punya kesempatan. Perempuan kini tak hanya memasak nasi, ia pun bebas berkreasi, kreatif, penuh percaya diri. Alhamdulillah dalam kondisi diridhoi Allah, dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Semoga Mbak Ajeng demikian juga. Amin. Alhamdulillah. Baik, sehat luar biasa. Sibuknya satu, banyak sekali ya sebenarnya. Satu, anak ya, sibuk merawat anak. Yang kedua, sibuknya di sekolah. Rumah keduaku adalah di sekolahku. Kemudian sibuk rumah tangga juga. Mengurus rumah tangga. Kalau kesibukan setiap hari ini sami mawon, sama saja. Ibu rumah tangga. Nanti kalau siang itu saya ngajar madin, TPQ. Setiap harinya seperti itu. Saya karena ya profesi saya sebagai guru BK ya di SMK, tentunya ya kegiatan saya membimbing anak-anak untuk memberikan layanan bimbingan ataupun konseling. Kalau saat ini sih anak-anak lebih banyak yang orientasinya bimbingan karir. Jadi lulus SMK mau kemana, jadi hanya melayani anak-anak yang konsultasi. Itu saja sibuknya sekarang. Karena ya sibuk vaksin ya, karena lagi sekarang lagi gencar-gencarnya untuk vaksin booster ya. Jadi di tempat kerja saya itu tiap hari dijadwal untuk vaksin keliling gitu. Dinas di mana ini, Bu? Saat ini di Puskesmas Bukul Kidul. Iya. Dukungannya gini, misalnya selalu pamit kan kalau Mbak Jadi pulangnya kan. Kalau enggak pamit biasanya saya telepon. Ada apa? Ada ini. Biasa selalu itu komunikasi ya Mbak ya. Kita selalu komunikasi untuk bisa memberikan informasi. Ada apa selalu. Kalau misalnya ada ini, saya selalu mendukungnya. Waktu itu penting buat Pak Jadid. Misalnya saya harus pulang ini, tidak. Jadi saya bebaskan waktunya khusus untuk menangani pekerjaannya dan tidak membebankan pekerjaan rumah tangga. Misalnya kalau ada apa-apa di rumah tangga bisa saya atasi. Misalnya kalau ada tamu, ada apa, biasa saya menyampaikan masih ada di kantor, seperti itu. Kalau temannya rapat nih sampai keluar kota kan biasanya minimal 3 hari gitu. Kan ditinggal terus ibu mesti sendirian, anak-anak gitu gimana? Alhamdulillah selama ini sudah lama sekali ya Pak jadi di Bawaslu ya. Jadi kayak rutinitas. Malah kalau nggak berangkat itu kapan berangkat lagi ya? Iya. Kenapa kok nggak berangkat ayah gitu? Jadi sudah terbiasa. Kemudian Pak Jadi kalau sudah kerja fokusnya memang ada di pekerjaan. Jadi kalau di rumah, apalagi kalau ada waktu-waktu yang kayak ada luang waktu mesti telepon atau apa gitu. Ngasih kabar ya Bu. Dan enggak putus, selalu komunikasi.
Kalau dukungan itu tentu saja 100% ya, 100%. Baik itu dukungan zahir, batin juga mendoakan. Kalau waktu sholat atau bangun malam itu selalu didoakan agar dalam pekerjaan suami ini selalu diberi keselamatan. Karena jenengan tahu sendiri kalau di instansi seperti ini sangat rawan sekali ya, rawan sekali. Hal-hal yang semacam itu. Jadi zahir batin lah kalau masalah mendukung suami itu. Enggak sih Bu? Sebenarnya yang protes itu anak-anak. Ya, anak-anak. Sering yang tanya itu, "Ayah kapan pulang?" Sampai tengah-tengah rapat mungkin kadang minta video call maksa gitu. Itu yang ya dijalanin aja ya. Sering kangen kerjaan anak-anak. enggak gitu. Aslinya ibunya juga kangen. Kalau saya ditanya sejauh mana Mbak ya, itu kalau saya pribadi itu terus terang sulit untuk menjawabnya. Kenapa? Karena dukungan saya terhadap suami itu kalau saya tentunya tidak terukur. Dimana saat pertama kali suami mengajak saya menikah, tentunya saat itu pula saya harus konsekuen dan mengiyakan ya harus konsekuen jika saya itu menikah dengan suami saya, berarti saya harus bisa menjadi orang pertama yang selalu berada di samping suami saya. Tidak hanya untuk saat awal itu, tetapi tentunya juga sampai nanti, sampai takdir Allah mungkin selesai untuk kami berdua ya. Jadi kalau ukurannya itu mungkin tidak bisa, ya mungkin hanya bentuk-bentuk dukungan aja yang sebenarnya mungkin tidak jauh beda dengan ibu-ibu lainnya. Iya, emang cukup ini ya, harus bisa memanage waktu tentunya. Ya pagi harus belanja sama seperti ibu-ibu yang lainnya. Pagi saya juga harus belanja, nyiapkan makan anak-anak, juga suami, terus buru-buru ya, di waktu juga jam kerja juga sama dengan keberangkatan anak-anak seperti itu. Kan ini memperingati Hari Kartini. Kartini sekarang kan nggak hanya urusan dapur, wanita kan sekarang sudah kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki itu kan sama. Ibu sebagai seorang istri, seorang ibu rumah tangga, seorang wanita karir gitu kan. Kerepotan nggak sih Bu? Dibilang repot ya repot, tapi harus dijalani dengan sukacita seperti itu. Jadi kuncinya jalani dengan ikhlas, bersyukur ya, itu yang paling penting. Jadi dengan bersyukur itu jalaninya enak banget. Jadi apa ya, ikhlas, mengalir aja gitu. Kayak Berarti gitu. sesuai proporsinya sudah ya Bu ya? Iya benar. Ya kalau di tetangga kebetulan tetangganya terlalu jauh ya Mas ya. Saya karena waktunya juga dari sekolah sudah siang. Kemudian masih harus jemput anak yang dititip-titipkan. Jadi nyampe rumah waktunya sudah habis, tenaganya pun sudah habis, akhirnya untuk bertetangga pun kurang kalau saya. Tapi kalau keluarga atau di sekolah biasanya saya selalu mengedukasi, tangganya sekian loh, jangan lupa gitu. Kalau ke masyarakat luas mungkin boten ya. Saya sedikit mengedukasi di saudara-saudara saya. Saudara kandung saya, mungkin tetangga sekitar juga mungkin ada. Kalau masyarakat luas mungkin boten. Atau mungkin saya juga mengedukasi lewat, saya kan juga aktif di Facebook kayak gitu. Juga kadang saya kasih pengertian tentang pengawasan itu seperti apa. Juga ke saudara-saudara, sekedar itu saja. Kali Mbak, kadang biasanya ya kalau kita di sekolah, kalau waktu seperti dulu waktu pemilu itu ya, ada kejadian apa, mungkin berita apa, biasanya itu teman-teman kita sharing. Di situ kita sharing isinya terkait ini ada kok seperti ini gimana ya, kemudian ada mungkin di lingkungan ada apa itu gini, saya seperti apa. Nah itu kalau saya tahu biasanya saya juga menjawab, walaupun saya tidak tahu pasti akan saya tanyakan dulu ke ayahnya seperti apa. Iya sih, saya itu juga kadang sering melalui medsos yang saya punya itu memberikan edukasi juga terkait dengan
peran dari Bawaslu. Seperti itu sih. Nah, ini yang menjadi polemik ya Mbak ya, banyak sekali. Bahkan teman-teman ini aja, bojone bendahara, bahasa Jawanya, istrinya bendahara loh. Kalau nggak punya ini gini, biasanya kayak gitu. Cuman kalau saya menyikapinya ya apa adanya saja gitu loh. Apalagi kalau suami pas pulang bawa gaji, kemudian ada lebihnya, mesti saya tanya, ini apa? Ini uang apa? Itu selalu saya tanya. Dan misalnya di rumah itu kadang pulang kan bawa berkat, bawa apa itu ya, dari berkat itu apa? Nasi kotak apa? Ini apa? Ini ada syukuran teman gitu. Selalu dia menyampaikan. Kalau saya Mbak secara ini, karena secara agama juga tidak diizinkan. Maksudnya bukan apa ya, nggak dibolehin memang. Jadi ya memang harus ditolak secara ini, tapi nolaknya harus secara halus, harus secara sopan gitu aja. Pernah nggak ditawarin dari parpol? Alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai. Karena satu, membuat ribet. Saya sendiri juga sebagai orang pengajar juga harus mendidik siswa menjadi yang selalu jujur, selalu mengutamakan kejujuran lah, itu yang penting. Bahkan di kelas saja kalau misalnya ada penilaian atau apa, yang saya utamakan bukan nilai tapi nilai kejujuran yang penting. Kalau saya sendiri aja menanamkan seperti itu, bagaimana dengan saya? Dan saya harus mengutamakan itu, insya Allah itu. Pernah, sama ya, enggak pernah. Dan mudah-mudahan enggak akan pernah. Dan enggak akan goyah ya. Insya Allah. Nah, kalau Bapak sendiri semuanya ada nih yang datang ke rumah untuk nawarin buat diloloskan semuanya, buat dibantu jalannya menuju. Sebenarnya Bapak itu setiap kali apapun yang ada di pekerjaan beliau itu sering kali sharing. Gimana kalau ada kejadian seperti ini, kalau ada orang datang begini, jawabannya ya singkat. Ya kalau orang datang, dia monggo dipersilakan masuk. Tinggal lihat tujuannya saja. Kalau tujuannya menjurus ke situ, ya kita tolak secara baik, tidak usah diterima. Karena itu memang sangat riskan sekali. Dan saling mengingatkan. Nggih. Kalau bulan kemarin waktu ada gelaran MotoGP, itu kan ada yang lagi viral Mbak, ya kan? Apa itu Mbak Rara itu kan sebagai pawang hujan. Kalau saya dalam rumah tangga, saya harus bisa menjadi pawang suami saya. Dalam artian pawang sebagai pawang suami bukan berarti saya yang harus apapun kegiatan suami saya itu dalam kendali saya, bukannya seperti itu loh ya. Dan tetapi seperti Mbak Ajeng sampaikan tadi, ketika mungkin ada godaan atau mungkin ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sekiranya tidak baik atau agak melenceng, itulah saya sebagai pawang saya harus berkewajiban untuk mengingatkan, ya kan? Ya mengingatkan bisa jadi mungkin ketika kita ngobrol ada sedikit-sedikit yang saya sampaikan, mungkin dari pesan-pesan atau seperti apa kan gitu. Dan tentunya yang tidak boleh lepas adalah satu, di antara semuanya pasti doalah yang tidak boleh lepas, karena intinya dari apa yang paling utama dan mendasar itu kan ada di situ. Karena apapun yang terjadi kan tentunya semua kuasa dari Allah, kita tidak pernah tahu kan apa yang terjadi kan. Sebagai istri tentunya hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Kalau sejauh ini dari pengalaman saya belum pernah Mbak. Karena kalau saya tahu ya ini sebelum mungkin di lingkungan saya ada yang seperti itu. Saya pun juga heran katanya dulu. Ketika mungkin dulu sebelum aku awal-awal saya sebagai pemilih ya, teman-teman saya cerita kok dapat gini, dapat ini. Tapi saya kok tidak ya, kenapa? Ada apa ya ini kan gitu ya. Tapi memang pernah saya tolak dengan halus. Maaf saya tidak bisa itu pemilihan itu kan dari saya. Insya Allah kalau saya cocok dengan visinya, misinya Pak saya pilih, tapi saya tidak usah itu. Jadi seperti apa ya? Kalau menurut saya mungkin ada godaan itu pasti ada Mbak, tapi sebenarnya apa ya, dari keluarga, dari orang lingkungan terdekat kita itu loh yang seringkali perannya sangat luar biasa, ya benar luar biasa. Saya seringnya itu ada sih, ada kala waktu kami itu biasanya ngobrol bareng. Nah
di saat ngobrol bareng itu biasanya beliau cerita. Tapi kalau terjadi hal kemiringan-kemiringan itu ya kita itu saling mengingatkan ya. Nggak menutup kemungkinan kalau saya juga salah pasti diingatkan oleh Bapak. Sama kalau misalkan ada yang berbau seperti itu, kita saling mengingatkan seperti itu. Supaya jangan sampai terjerumus ya pada hal-hal yang ya itu mungkin membahayakan buat Bapak seperti itu. Pernah. Bahkan saya pun itu takut ya diajak foto bareng. Ada waktu itu calon dari pasangan gitu, pada saat bertemu terus kita ajak foto ya, saya menjaga ya supaya nanti orang berpikirnya dikira saya ngeblok pasangan ini. Jadi hal-hal seperti itu saya juga harus bersikap netral, jadi seperti itu ya, menolak. Tapi dukungannya yang menjaga nama baik suami juga. Iya betul, harus menjaga nama baik suami dan netralitasnya seperti itu. Pesannya selalu ikhlas, selalu mendoakan suami dimanapun berada. Namanya ujian itu di mana-mana ada. Cuman kalau kita ikhlas, selalu ikhlas, bersabar sebagai istri, apapun itu yang diterima oleh istri harus disyukuri. Bersyukur punya suami yang baik gitu ya. Meskipun waktunya tidak selalu harus buat kita, tapi insya Allah hatinya buat kita. Gitu aja. Selama ini yang saya lihat Hari Kartini itu kebanyakan diperingati hanya melulu sekedar kontes kecantikan, fashion show, mungkin itu sedikit melencong dari niatan sebenarnya RA Kartini yang ingin sekali perempuan ini, yang pernah saya baca di salah satu buku beliau. Saya tidak baca bukunya tapi cuma keterangan itu, bahwa beliau sebenarnya ingin menjadikan wanita-wanita kaumnya ini sangat teguh memegang ajaran agamanya, sehingga meskipun wanita ini berkarir seperti apapun, sepintar apapun, setinggi apapun pangkatnya, dia tidak akan melupakan kodratnya atau fitrahnya sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai sebagai istri seperti itu ya. Nah, kalau bisa monggo dari sekarang, kalau memang kita ingin meneladani RA Kartini, kita harus tahu dulu sejarahnya yang seperti apa yang diinginkan oleh RA Kartini, sehingga apa yang kita implementasikan di kehidupan sehari-hari itu sesuailah dengan apa yang diinginkan oleh RA Kartini, seperti itu.